Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasul sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhir ayyam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah belajar rutin malam ahad pada maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Dipegang di Barusan Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wa hadakumullah, wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat juga dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan di hari kiamat, dan dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 24 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 di bulan Februari 2025. Dan taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-607 dan merupakan tawakufan mu'aqqatan. Jadi malam ini taklim kita adalah tawakufan mu'aqqatan. Tawakufan itu artinya pemberhentian. Tapi pemberhentian di sini mu'aqqatan, artinya untuk sementara. Jadi pemberhentian bukan untuk selamanya. Insya Allah taklim kita akan kita sambung kembali, lanjutkan kembali, follow up kembali nanti insya Allah di bulan Syawal. Oleh karena hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh di malam harinya kita disunahkan melaksanakan salat tarawih, dan di siang harinya kita diwajibkan melaksanakan shaum atau puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam hadis riwayat yang lainnya dijelaskan man qoma Ramadan. Jadi ada man shoma, ada man qoma. Ada pakai shot man shoma, ada pakai kop man qoma. Kalau man shoma barang siapa yang berpuasa. Kalau man qoma Ramadhana imana wa ihtisaban
panjatkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang berada di alam kubur. Semoga mereka semuanya selalu berada dalam rahmat Allah alam kuburnya. Iya ada, nggak ada, nggak ada. Selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah, taman miriatil jinan, dari taman dalam surga, mendapatkan nikmat kubur dan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan pembacaan Fatihah ini juga kita tujukan untuk anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas disembuhkan dari sakitnya oleh Allah, disehatkan kembali seperti sedia kala dan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan sempurna, dengan istiqomah. Anak cucu kita, ponakan kita doakan semoga mereka dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, yang bagus akhlaknya, kuat imannya, dan berilmu yang bermanfaat untuk agama dan umat. Betul qadiyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud bil lisan. La ilaha illallah al-ma'bud bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin
فتنة الشيطان يا مليم الإحسان إنك لنا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ibadah shaum atau ibadah puasa, baik puasa-puasa yang hukumnya sunnah seperti puasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, itu hukumnya sunnah dan itu fungsinya, faedahnya, manfaatnya, kegunaannya adalah untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Jadi sempurnakanlah puasa Ramadan yang 1 bulan dengan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadana, summa atba'ahu sittan, kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diikutinya, diiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka adalah itu seperti puasa sepanjang tahun, seperti puasa 1 tahun. Artinya orang yang melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh di bulan Ramadan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, kemudian ia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal mulai tanggal 2. Tanggal 1 jangan, haram puasanya karena hari raya. Mulai tanggal 2 boleh secara berturut-turut 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau boleh selang-seling. Intinya di bulan Syawal selama 1 bulan kita disunahkan puasa 6 hari untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Nah, orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian dia berpuasa 6 hari bulan Syawal, ia akan mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun, pahala puasa 1 tahun. Karena puasa Ramadan 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari, jadi 36 hari itu puasa. 36 dikali 10, karena 1 kebaikan oleh Allah dilipat gandakan 10, maka menjadi 360. 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, atau puasa sunnah yang lainnya seperti puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Atau puasa sunnah lainnya seperti puasa dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, yang di dalamnya ada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Atau seperti puasa sunnah tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Di dalamnya juga ada puasa Tarwiyah, puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Masih banyak lagi puasa-puasa sunnah seperti puasa sunnah Rasul Senin dan Kamis, atau puasa 3 hari di awal Sa'ban, 3 hari di pertengahan Sa'ban, 3 hari di akhir Sa'ban. Masih banyaklah puasa-puasa sunnah.
Nah, maupun puasa yang hukumnya wajib. Intinya ibadah puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, seperti puasa Ramadan itu wajib, puasa qada Ramadan bagi yang punya qada Ramadan itu wajib, puasa manjurah, puasa yang dinajarkan itu wajib, puasa kafaratul ujma itu juga wajib. Jadi puasa itu adalah merupakan ibadah sir, ibadah rahasia, ibadah yang tidak memerlukan gerakan anggota badan. Tidak ada orang lagi puasa perutnya bergerak-gerak, yang ada perutnya lapar dan bergerak-gerak. Berbeda dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat tidak termasuk dalam kategori ibadah rahasia, karena ibadah sholat ini membutuhkan gerakan. Ada gerakan berdiri, ada mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu ketika takbiratul ihram atau ketika takbir intiqal, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud pertama, ada duduk, di antara dua sujud ada duduk, ada sujud kedua, ada duduk istirahat, ada bangun lagi rakaat kedua dan seterusnya, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, ada doa qunut dalam doa salat subuh. Itu butuh gerakan semuanya. Tapi puasa tidak memerlukan gerakan. Cukup menahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus, dari mulai terbit fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Juga menjaga anggota badan yang lainnya dari melakukan perbuatan dosa. Jadi puasa itu tidak membutuhkan gerakan seperti sholat atau seperti ibadah haji, itu butuh gerakan. Contoh dalam ibadah haji ada sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil. Minas sofa ilal marwah, dari sofa ke bukit marwah 7 balikan. Ada lagi ibadah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Itu pun butuh gerakan. Melontar jumroh, jumrotul ula, jumrotul wusta, jumrotul aqobah. Masih banyak lainnya, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah dan sebagainya. Ibadah haji butuh gerakan, ibadah sholat butuh gerakan, ibadah-ibadah yang lainnya memerlukan gerakan. Tapi puasa, oleh karena puasa ini ibadah yang tidak memerlukan gerakan, tidak memerlukan gerakan anggota badan apapun, cukup menahan diri dari makan dan minum dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Maka oleh karenanya puasa ini masuk dalam kategori ibadah rahasia. Artinya yang mengetahui ibadah puasa hanya si subjek pelaku dan Allah. Orang lain nggak tahu. Orang lain menyangka dia puasa, padahal nggak puasa. Nah kan, berarti nggak tahu. Kita menyangka orang ini puasa, padahal nggak puasa. Tapi Allah tahu kalau dia nggak puasa. Nah, ibadah rahasia. Oleh karena ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia, maka orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dasarnya iman kepada Allah, patuh dan tunduk mentaati perintah Allah, semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridha Allah. Maka kelak mereka di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga secara rahasia pula. Artinya seluruh penduduk padang mahsyar yang lainnya
seorang pun tidak ada yang tahu kalau mereka oleh Allah sudah dimasukkan ke surga. Dirahasiakan masuk surganya. Karena mereka ketika di alam dunia berpuasa, melakukan ibadah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada nggak kira-kira orang nggak puasa pura-pura puasa? Banyak ya. Cirinya apa cirinya? Bentar-bentar mudah ya, bentar-bentar mudah. Cirinya pura-pura lemes, ngomongnya pelan banget. Padahal habis makan sepiring. Ada. Kita bisa ketipu, kita anggap dia puasa. Padahal Allah tahu kalau dia nggak puas, berarti kan rahasia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ini hadis meriwayatkan tentang orang-orang yang melakukan ibadah puasa akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga secara rahasia. Diterangkan ijaza'a yaumul qiyamati kana qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatil thair fayatiruna ala iqanil jannah ayaqulu lahum khazinatul jannah man antum qalu nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal ra'aitumul hisab qalu ma ra'ainal hisab hal ra'aitumul sirat qalu ma ra'ainal sirat bima wajadtum hadhihi darajat qalu abadna Allah ta'ala sirran fid dunya wa adkhalana jannata sirran fil akhirah. Baik, keterangan ini kita artikan supaya kita dapat mengetahui, dapat mengerti isinya. Ija apabila ja'a telah datang atau telah tiba. Opo yaumul kiamati hari kiamat. Ija ja'a yaumul kiamat. Apabila hari kiamat telah tiba. Karena maka akan ada opo kaumun suatu kaum lahum ajnihatun. Kaum tersebut mereka oleh Allah dikasih sayap. Ka'ajnihatit thair seperti sayap burung. Jadi ada sekelompok manusia oleh Allah dikasih sayap. Sebagaimana burung mempunyai sayap. Dengan sayap tersebut fayatiruna ala hitamil jannah. Mereka terbang. Terus terbang, terus lalu sampailah mereka di depan pintu surga. Nah, ketika mereka terbang, itu penduduk padang mahsyar nggak ada yang tahu, dirahasiakan. Jadi ini kelompok orang-orang yang mendapatkan tiket khusus masuk surga tanpa harus mengalami penghisaban amal di hari kiamat. Masya Allah. Yang lain mah ribuan tahun dihisab dulu. Disidang dulu, disidang di mahkamah Allah di padang mahsyar. Terdakwa kita yang didakwa perbuatan kita, tergugat kita yang digugat perbuatan kita, yang menjadi saksi anggota badan kita, tangan, kaki, itu jadi saksi atas apa yang kita perbuat di alam dunia, baik atau buruk. Nanti jaksanya para malaikat, Raqib dan Atid, pembela para rasul yang akan memberikan syafaat, para ulama dan Al-Quran. Nah, kita masuk kisah. Ini riwayat masih panjang. Nah, kita persingkat saja. Begitu mereka sampai di depan pintu surga, fayaqulu lahum khazinatul jannah. Bertanyalah malaikat penjaga pintu surga kepada mereka. Kata malaikat, man antum? Siapa kalian?
Mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Kami semua adalah golongan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, halo wahai hisab, apakah kalian bisa sampai di depan pintu surga ini mengalami penghisaban terlebih dahulu di padang mahsyar? Mereka menjawab, ma ra'ayna hisab. Kami tidak melihat penghisaban amal. Kami dirahasiakan oleh Allah, kami dikasih sayap oleh Allah. Tiba-tiba kami bisa terbang. Jadi mereka nggak dihisab amal dulu. Wah, luar biasa. Yang lain mah ribuan tahun dihisabnya, lama. Kemudian ditimbang amal, ternyata amalnya berat ke kiri, lahir neraka, ke kanan ada surga. Belum nanti dibagi kita beramal. Ini enggak langsung dirahasiakan masuk surga. Lalu malaikat bertanya lagi, halo wahai sirat, apakah kalian semua bisa sampai di depan pintu surga ini mengalami sirat melintas di atas jembatan gawat darurat yang melintang di atas kobaran neraka menuju surga? Mereka menjawab, ma ra'ayna sirat. Kami tidak mengalami sirat. Kami terbang. Masya Allah. Akhirnya malaikat penasaran, juga kagum. Wah, ini bukan orang sembarangan nih. Pasti punya keistimewaan ini orang ini. Pasti punya amalan. Akhirnya malaikat bertanya yang terakhir, bima wajatun hadid darajat. Lalu dengan amal apa engkau mendapatkan derajat ini, mendapatkan keistimewaan ini dari Allah, mendapatkan keuntungan ini dari Allah? Engkau dimasukkan ke dalam surga secara rahasia tanpa diketahui oleh seluruh penduduk pada mahsyar, sementara mereka yang lainnya dihisab lama ribuan tahun berdiri kepanasan kelaparan, tapi kalian dikasih sayap. Mereka pun menjawab, abadana Allah ta'ala sirran fid dari dunya wa adkhalana jannata sirran fil akhirah. Dulu ketika kami hidup di alam dunia, setiap kali bulan suci Ramadan datang, kami berpuasa di dalamnya semata-mata karena Allah, mengharap kepada Allah, dasarnya iman kepada Allah. Kami berpuasa 1 bulan penuh, kami menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib. Kemudian kami menyempurnakan puasa kami dengan bertarawih di malam harinya, dengan bertadarus membaca Al-Quran, dengan memperbanyak amal soleh yang lainnya, memperbanyak sedekah dan sebagainya. Kami ketika di alam dunia melakukan ibadah rahasia yaitu puasa, maka hari ini di alam akhirat kami oleh Allah dimasukkan ke dalam surga secara rahasia. Nah, itu salah satu di antara keistimewaan, fadilah atau keutamaan keuntungan orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi yuk kita laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini yang hanya tinggal 6 hari lagi. Kita laksanakan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, dengan menjaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa, agar puasa Ramadan yang kita jalankan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa harus melintas di atas jembatan gawat darurat. Kita oleh Allah dimasukkan ke surga secara rahasia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kali kita malam ini, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita juga diampuni oleh Allah, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang patuh, tunduk, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita malam ini dan kita sambung kembali insya Allah nanti di bulan Syawal. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, barokah umurnya, selalu sehat lahir batinnya, dimudahkan rezekinya dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah dan untuk berbagi kepada para fakir miskin. Baik para jamaah